Indonesia luhur, nusa dan bangsa, wujud nyata menggayung Pancasila. Gerak juangnya ke seluruh nusa, menarmakan bukti bagi ampera, tunaikan tugas suci, tujuan PMI, di persada bunda berdiri, untuk umat manusia di seluruh dunia. PMI mengantarkan jasa. Sarah Virgin, nama yang cantik, secantik orangnya. Sudah cantik, pintar pula. Kekagumanku pada Sarah semakin menjadi saat ia terpilih menjadi Ketua Palang Merah Remaja. Sayang sekali, wakil ketuanya Reza Arisandi, bukan aku. Padahal aku yang lebih pantas menjadi wakil ketua. Sarah Virgin ketuanya, Teta Triwidyabiwara wakilnya. Sangat serasi. Baik, terima kasih atas waktunya. Selamat siang teman-teman semuanya. Di sini saya sebagai Ketua PMR wajib memberitahukan tentang apa itu Palang Merah Indonesia atau yang biasa kita sebut dengan PMI. Tadi juga sudah dijelaskan oleh Mas Eza sebagai Wakil Ketua apa itu PMI, dan di sini saya akan menjelaskan lebih detail lagi tentang PMI. Berdirinya Palang Merah sudah dimulai sejak masa sebelum Perang Dunia Kedua. Saat itu tepatnya tanggal 21 Oktober 1873, pemerintah kolonial Belanda mendirikan Palang Merah dengan nama Nederlands Rode Kroes Afdeling Indien yang kemudian dibubarkan pada saat pendudukan Jepang. 17 hari setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, yaitu pada tanggal 3 September 1945, Presiden Soekarno mengeluarkan perintah untuk membentuk suatu badan Palang Merah Nasional. Atas perintah Presiden, maka Dr. Buntaran yang saat itu menjabat sebagai Menteri Kesehatan Republik Indonesia Kabinet 1 pada tanggal 5 September 1945 membentuk Panitia 5 yang terdiri dari Dr. R. Muchtar sebagai ketua, Dr. Bahder Johan sebagai penulis, dan Dr. Juwana, Dr. Marzuki, Dr. Sitanala sebagai anggota. Akhirnya, Perhimpunan Palang Merah Indonesia berhasil dibentuk pada tanggal 17 September 1945. Bisa dipahami? Bisa. Mungkin ada pertanyaan? Silakan. Mbak? Ya? Kalau PMI itu didirikan pada tanggal 17 September tahun 1945. Berarti peran PMI waktu itu sudah sangat penting untuk korban pertempuran sebelum. Iya, betul bola, Pak. Sini pelan-pelan, awas. Ini kenapa kakinya? Sling. Sebelah sakit. Kakinya. Terus kita nunggu atau gimana, Pak? Nggak usah, kalian tunggu di luar. Iya, di luar aja. Makasih, Pak. Iya, makasih ya. Nah, gimana Sarah tadi penjelasan itu tentang visi misi PMI yang ada di kelas? Apa mungkin Sarah ini punya penjelasan lebih sederhana lagi atau bisa dipersingkat lagi mungkin? Menurutku kamu tadi sudah bagus nih, Zaya. Tapi mungkin sederhananya begini nih. Visi dan misi PMI. Visi, Palang Merah Indonesia atau PMI mampu dan siap menyediakan pelayanan kepalang merahan dengan cepat dan tepat dengan berpegang teguh pada prinsip-prinsip dasar Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional. Misi 1. Menyebarluaskan, mengembangkan, dan mendorong aplikasi nilai-nilai dasar prinsip gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional. 2. Melaksanakan tugas-tugas kesiapsiagaan penanggulangan bencana atau konflik berbasis masyarakat, bantuan kesehatan berbasis masyarakat, pengelolaan transfusi darah, penanggulangan HIV/AIDS dengan 3 pilar, memotivasi dan menggerakkan generasi muda dan masyarakat umum dalam aksi sukarelawan pembinaan generasi muda. Yang ketiga, pengembangan dan penguatan kapasitas organisasi di seluruh jajaran agar visi dan misi PMI dapat diwujudkan secara berkesinambungan. Ya, gini nih Za, aku juga punya informasi penting mengenai PMI. Apa itu? Catat. Ya. Oke, jadi gini.
PMI itu memiliki beberapa tugas penting, yaitu tugas kemanusiaan yang dilakukan baik kondisi perang ataupun damai. Ya contohnya aja, misalnya kamu membantu korban bencana alam atau mungkin melakukan transfusi darah. Seperti itu. Bentar. Ternyata bolpenku tewas nih, gak bisa nyatet jadi. Ini bolpennya dong, Sarah. Innalillahi Eza. Kapan sih Saking kamu rajinnya ini. pernah modal ballpoint nih? Boleh ya? Udah, yuk, catat lagi, Ayo. Catat lagi ya. Jadi, sedikit aku jelaskan tentang tugas PMI ya, Sa. Kegiatannya yang pertama, membantu korban dan kesiagaan penanggulangan bencana. Yang kedua, sosial kesehatan masyarakat dan penanggulangan HIV/AIDS. Yang ketiga, diseminasi, yaitu suatu kegiatan yang ditujukan kepada kelompok target atau individu agar mereka mendapat informasi, timbul kesadaran, menerima, dan akhirnya memanfaatkan informasi tersebut. Yang keempat, pembinaan generasi muda. Dan yang terakhir, pelayanan transfusi darah. Wah, gitu. Sudah? Udah? Terus? Ya. Udah bel masuk kelas nih, Sarah. Belum selesai lagi yang terakhir ini apa ini? Masih ada waktu. Oke lah. Pinjam buku donor darahnya, yang boleh ya? Wani Piro. Pinjam bolpen, pinjemin. Wani Piro. Bisa aja, Sarah. Ya Udah ya, udahlah. aku kelas dulu ya. Oke. Dadah. Yuk. Donor darah itu adalah suatu proses pengambilan darah dari seseorang secara sukarela untuk disimpan di bank darah yang kemudian itu dipakai untuk transfusi darah. Za, Ardi, kamu mau ngagetin kemana? aja. Ya mau jalan pulang lah. Mau pulang? Iya, kenapa emang? Gak salah jalan kamu? Hah? Gak Gak salah jalan? Iya ini nih. Kalau ya? Kalau ya? Enggak, lagi baca buku ini. Oh, baca buku? Iya dong, yaudah ya. Balik ya. Oke, guys. Nah, yang ini tentang tata cara donor darah. Pertama, pengisian formulir atau informed consent. Kedua, ada penimbangan berat badan. Ketiga, itu ada pemeriksaan golongan darah dan kadar hemoglobin. Terus ada pemeriksaan kesehatan juga yang sederhana oleh dokternya. Kelima, ada pengambilan darah atau yang biasa disebut dengan aftab. Nah, yang terakhir, itu sebelum pulang dari kantor PMI, istirahat sebentar dulu dengan mengonsumsi vitamin, makanan, dan minuman ringan. Hey, yang lagi serius baca Sarah. nih. Iya dong. Gimana? Sudah paham belum tentang donor darah? Udah sih beberapa ada, tapi ada halaman yang belum ngerti. Tapi ya lumayan lah. Ya udah, yang penting kamu baca aja semuanya, nanti kamu pasti akan paham. Iya dong, pasti dong. Nah, ini Sarah mau kemana nih? Mau pulang dong? Mau pulang ke sana. Sana dong. Ya udah, yuk bareng-bareng. Makin lama hubungan mereka berdua semakin dekat. Tapi aku nggak akan menyerah. Aku pasti akan mendapatkan Sarah. Jangan dulu pasiennya ya. Reza, Pak Reza. Reza. Tahu ya. Kayaknya bedanya nih kecelakaan. Iya, pusing. Bebaskan jalan nafas dulu. Tensinya berapa? Nadanya 100 ya. Tensinya 80-50. Dewe sudah. Suster, tolong cairan infusnya ya segera ditambahkan karena pasiennya shock. Terus habis gitu karena ini pasiennya banyak kehilangan darah, minta tolong langsung dipesankan darah di PMI aja. Ya. Siap, dokter. Halo, selamat siang. Ini dari Rumah Sakit Bakti Rahayu, Pak. Iya, kami butuh golongan darah O. Iya. Nggak ada ya, Pak ya? Oh, nggak ada sama sekali. Gimana? Ini ya, Mas Rezanya butuh tambahan darah. Soalnya tadi banyak darah yang dikeluarkan. Kebetulan rumah sakit dan PMI stoknya sudah habis. Golongan darahnya Mas Reza O. Di antara kalian ada yang golongan darahnya O? Kalau gitu, pakai darah saya aja. Darah kamu apa? AB. Ya nggak bisa lah.
Kenapa nggak bisa sih? Ya pokoknya nggak bisa, nanti aja jelasinnya. Yang penting sekarang siapa yang golongan darahnya O? Siapa? Aku B. Kalau kamu, Mbak? Aku A. Aduh, siapa ya? Oh, Teta golongan darah. Teta. Oh, mungkin ke toilet. Bentar, tak carinya. Maaf adik-adik. Iya, Pak. Bukannya Bapak mau ikut campur. Tapi dari tadi Bapak perhatikan temennya ada yang membutuhkan darah O ya. Nah, kebetulan darah Bapak ini O. Alhamdulillah. Kalau diperkenankan, Bapak mau donorkan darahnya untuk temannya adik-adik yang sakit tadi. Bapak teringat dengan putra Bapak yang ada di kampung. Usianya sama seperti adik-adik ini. Kalau Bapak ikhlas dan rela. Oh, enggak apa-apa. Tapi Bapak sehat kan? Insya Allah Bapak sehat. Insya Allah. Gimana, Sus? Iya, nggak apa-apa, Pak. Saya periksa dulu ya. Oh, boleh, Bu. Menolong Reza. Apa betul itu? Ya itu karmamu yang harus kamu terima. Alhamdulillah. Untung ada bapak-bapak tadi. Benar. Mbak, tadi Mbak bilang kalau darah saya nggak bisa ditransfusikan ke Reza. Kenapa sih, Mbak? Kan sama-sama darahnya. Ya memang, tapi begini enggak. Selain darah harus berkualitas dan aman, juga terbebas dari berbagai penyakit menular. Darah yang dapat didonorkan juga darah yang harus sesuai dengan golongan darah pasien atau penerima. Kalau darah yang ditransfusikan tidak sesuai, maka akan terjadi suatu reaksi transfusi darah yang beresiko pada pasien atau penerima darah. Baik itu reaksi transfusi yang ringan, bahkan sampai yang membahayakan jiwa pasien. Oh, jadi begitu, Mbak. Nah, terus kalau darah yang ditransfusikan tidak sesuai gimana, Mbak? Ya, jika yang ditransfusikan itu tidak sesuai, maka akan terjadi aglutinasi. Kamu ngerti nggak aglutinasi itu apa? Aglutinasi apa sih? Ya, aglutinasi itu penggumpalan darah yang terjadi di dalam protein darahnya. Jadi itu bisa membahayakan bagi penerima transfusi darah. Jadi darahnya harus cocok ya? Harus cocok. Nah, kalau soal bapak-bapak tadi gimana, Mbak? Bukannya bapak-bapak itu sudah berumur? Ya, kan kalau bapak-bapak tadi sudah diperbolehkan untuk mendonorkan darah, itu berarti bapak-bapak tadi sudah memenuhi syarat untuk berdonor darah. Emang syaratnya apa aja, Mbak? Syarat-syarat untuk menjadi pendonor. Yang pertama, tidak sedang sakit. Yang kedua, berusia minimal 17 tahun. Yang ketiga, berat badan minimal 45 kg. Yang keempat, kadar hemoglobin minimal 12,5 G per DL. Yang kelima, tekanan darah sistolik 110 sampai 160 mmHg dan diastolik 70 sampai 90 mmHg. Yang keenam, bagi wanita tidak sedang haid, hamil dan menyusui. Yang ketujuh, tidak dalam pengaruh obat-obatan seperti golongan narkotika dan alkohol. Yang kedelapan, tidak sedang menderita penyakit apapun seperti demam, flu, batuk, radang tenggorokan atau dalam perawatan medis. 9. Tidak sedang menderita penyakit-penyakit, misalnya jantung, hati, paru-paru, ginjal, kencing manis, penyakit darah, gangguan pembekuan darah, epilepsi, kanker atau penyakit kulit. Yang ke-10, tidak sedang menggunakan obat-obatan seperti antibiotika, analgesik, antipiretik, atau jamu. Manfaat donor darah. Yang pertama, kita mendapat pemeriksaan kesehatan secara rutin dan berkala. Yang kedua, dapat mengetahui keadaan kesehatan kita sedini mungkin. Yang ketiga, menumbuh kembangkan jiwa kemanusiaan dan solidaritas antar sesama. Tak, sendirian aja, Tak. Sendirian aja. Lah. Tak. Tak. Teta!
Tak. Oh iya. Kemudian di tangan. Tensinya berapa? 80/50. Oke, nadinya berapa? 100. Oke, pasien ini dalam keadaan shock, jadi minta tolong segera dipasang infus. Sama nanti ini karena kehabisan banyak darah ya, tolong dipesankan darah di PMI aja. Siap, dok. Selamat siang, Mbak. PMI ya. Ini dari UGD Bakti Rahayu. Di sini butuh golongan darah O, ada. Oh, ada. Yuk, sekarang tak ambil ya. Makasih. Gimana sus? Ada? Nah, ini untuk golongan darah di rumah sakit itu nggak ada, tapi di PMI cabang Surabaya ada. Di PMI ya? Iya. Kalau gitu biar saya aja yang ngambil. Oh iya, ini formnya ya? Ini formnya. Saya makasih ya. Iya. Mbak, Iya. sorry permisi mau nanya. Saya mau ngambil darah di mana ya? Masnya bawa sampel darah dari pasiennya? Oh, bentar ya. Yang ini bukan? Mana ya? Dari rumah sakit? Ini bukan, Mbak? Oh iya, Masnya serahin itu sampelnya ke penyerahan darah. Di sana? Setelah itu selesaikan administrasi dulu. Setelah semua nanti dapat form pengambilan darahnya, tunggu dulu 1-2 jam, baru nanti setelah darahnya ready diambil. Oh ya, aja langsung saya ke sana ya. Iya. Masnya bawa surat pengantar di rumah sakit? Surat yang ini? Iya benar. Oh, Itu nanti dilampirin sama sampel darahnya dikasih ke sana Jadi aja. dua-duanya dikasih ke sana ya. Jadi kayak gitu, makasih ya Mbak ya. Siang Mas, ada yang bisa saya bantu? Ini Mbak, saya Reza yang dari Rumah Sakit Bakti Rahayu tadi yang udah nelpon mau ngambil golongan darah. Ini permintaan darahnya sama sampelnya. Saya lihat dulu. Sebentar ya, ditunggu dulu. Mas, mohon maaf ya. Untuk pemeriksaannya tadi yang cocok cuma 1 untuk golongan darah O dengan resus positif. Nah, kebetulan nih teman saya kan kecelakaan Mbak ya. Jadi butuh 2 kantong darah nih golongan O. Iya, yang cocok cuma 1. Kan ini kritis banget Mbak ya kan. Tapi kalau misalnya yang 1 sisa ini yang cocok saya bawa, bisa nggak hari ini? Bisa. Bisa ya? Iya. Mohon ditunggu sebentar ya. Nanti Masnya dipanggil ke loket sebelah untuk pengambilan darahnya. Ya. Oke, makasih Mbak. Ditunggu sebentar ya. Tetri dari Rumah Sakit Bakti Rahayu. Oh iya. Iya Mbak. Tetri. Mas, ini darahnya ya. Golongan darah O, resus positif atas nama pasien Tetri dari Rumah Sakit Bakti Rahayu. Iya, saya banyak Mbak ya. Oke, makasih banyak ya Mbak. Ini sus kantong darahnya saya ambil dari PMI tadi. Iya, tapi masalahnya ini cuma tinggal 1 sus. Kok cuma 1? Kan kalau 1 kurang. Nanti sisanya pakai darah saya aja. Oh, golongan darah Masnya apa? Sama kok golongan darahnya O juga sama kayak teman saya. Oh, kalau gitu ikut saya dulu ya. Dengan kejadian kemarin, saya berharap kita semua bisa mengambil pelajaran yang berharga. Kita harus menyadari akan pentingnya donor darah, karena setetes darah kita bisa menyelamatkan nyawa orang lain. Loh, Teta. Reza, aku benar-benar minta maaf sama kamu. Aku telah berdosa besar padamu. Terima kasih atas kerelaan dan keikhlasanmu untuk mendonorkan darah untuk aku. Sekarang aku sadar bahwa berdonor darah sangatlah penting. Dan mulai sekarang aku berjanji, aku akan rela dan ikhlas mendonorkan darah untuk membantu orang lain. Ya, aku juga. Aku akan menyumbangkan darahku. Ya, aku juga. Aku juga. Aku juga.
Loh, aku sih